Resmi, akhirnya Real Madrid beli 2 pemain di Januari. Pogba putus kontrak dengan Juventus. Nasib Cina tak boleh charter pesawat. Timnas akan lolos ke Piala Dunia 2026 bareng Jepang. Hai Football Lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan berita terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan La Liga Jornada ke-9, Barcelona sukses meraih 3 poin setelah menjungkalkan tuan rumah Alaves 3 gol tanpa balas. Gol dari El Barça diborong Robert Lewandowski yang mencetak hat-trick, masing-masing di menit 7, 22, dan 32. Hasil ini membuat pasukan Hansi Flick masih kokoh di puncak klasemen La Liga dengan 24 poin. Sementara itu di tempat lain, Atletico Madrid gagal meraih poin sempurna setelah hanya bermain imbang melawan tuan rumah Real Sociedad 1-1. Gol cepat Julian Alvarez di menit pertama mampu disamakan oleh Sukic di menit 84. Hasil ini membuat Los Colchoneros sementara masih berada di peringkat 3 La Liga dengan 17 poin. Dari La Liga bergeser ke Serie A, Juventus hanya bisa bermain seri saat meladeni tamunya Cagliari. Gol dari Dusan Vlahovic di menit 15 mampu disamakan oleh Razvan Marin di menit 88 lewat titik putih. 1 poin ini membuat anak asuh Thiago Motta sementara masih berada di peringkat 3 dengan 13 poin. Hasil seri juga dialami oleh AS Roma saat bermain 1-1 melawan tuan rumah Monza. Gol Artem Dovbyk di menit 61 mampu disamakan oleh Dani Motta di menit 70. Berkat hasil ini, Giallorossi asuhan Ivan Juric sementara masih berada di peringkat 9 dengan 10 poin. Sementara itu, tuan rumah Fiorentina berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1. 2 gol La Viola dicetak oleh Yacine Adli dan Gudmundsson. Sementara gol Milan dicetak oleh Pulisic. Kemenangan ini juga diwarnai oleh aksi gemilang De Gea yang berhasil menepis 2 tendangan penalti Milan. Dengan hasil ini, Fiorentina berhasil menduduki posisi 11 Serie A dengan 10 poin. Sementara bagi Rossoneri, hasil minor ini membuat mereka berada di posisi 6 dengan 11 poin. Dari Serie A beralih ke Bundesliga, Bayern Munchen gagal meraih poin penuh setelah hanya bermain imbang 3-3 melawan tuan rumah Eintracht Frankfurt. Gol dari The Bavarian masing-masing dicetak oleh Kim Min-jae, Upamecano, dan Olis. Sementara Frankfurt mencetak gol lewat brace dari Omar Marmoush dan Hugo Ekitike. Meski seri Die Roten masih memimpin puncak klasemen Bundesliga dengan 14 poin. Sementara itu dari hasil Ligue 1, PSG juga gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain seri 1-1 saat hadapi tuan rumah Nice. Gol dari Nice yang dicetak Ali Abdi di menit 39 mampu disamakan oleh bek sayap PSG, Nuno Mendes di menit 52. Hasil ini membuat anak buah Luis Enrique sementara turun ke posisi 2 dengan 17 poin. Beralih ke hasil dari pekan ke-7 Liga Inggris. MU lagi-lagi gagal menang setelah ditahan imbang oleh tuan rumah Aston Villa dengan skor kacamata. Hasil ini membuat pasukan Ten Hag sementara terdampar di posisi 14 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 8 poin. Lalu di Amex Stadium, Brighton sukses menang comeback atas Tottenham Hotspur 3-2. 2 gol Spurs yang dicetak oleh Brennan Johnson dan James Maddison mampu dibalas oleh gol dari Yakuba Minte, Rutter, dan Welbeck. Kemenangan ini membuat The Lily-White sementara berada di posisi 9 Liga Inggris dengan 10 poin, sementara The Seagulls berhasil naik ke posisi 6 dengan 12 poin. Sementara itu di Stamford Bridge, Chelsea harus bermain imbang saat meladeni Nottingham Forest 1-1. The Blues bahkan ketinggalan lebih dahulu oleh gol Chris Wood di menit 49, sebelum akhirnya Noni Madueke mencetak gol di menit 57. Hasil ini membuat pasukan Enzo Maresca duduk di posisi 4 klasemen Liga Inggris dengan 14 poin. Hasil imbang yang diraih Chelsea menyisakan cerita tersendiri. Di tengah laga, terjadi perkelahian massal yang melibatkan kedua kubu.
Dilansir The Sun, akibat kerusuhan tersebut Chelsea dijatuhi hukuman 25.000 pounds karena 6 pemainnya terkena kartu kuning di laga tersebut. Termasuk Cucurella dan Wesley Fofana yang akan absen di laga Liga Inggris berikutnya melawan Liverpool karena akumulasi kartu. Sementara itu, Nicholas Jackson juga terancam dihukum berat karena tertangkap kamera menampar pemain Nottingham Forest. Sementara itu, hasil imbang melawan Aston Villa telah menjadi catatan buruk bagi Red Devils. Dilansir dari Optejo, 8 poin yang dilansir Manchester United dari 7 laga menjadi poin terendah MU sejak 35 tahun silam. Saat itu di musim 1989-90, MU asuhan Sir Alex Ferguson hanya kumpulkan 7 poin dari 7 laga. Hasil tersebut bahkan menjadi hasil terburuk Fergie selama memimpin United, karena di akhir musim hanya finish di posisi 13 Liga Inggris. Beralih ke kabar dari La Liga, dilansir dari Gol, Real Madrid dilaporkan telah resmi memperpanjang kontrak pemain andalannya, Dani Carvajal, hanya beberapa jam setelah ia dipastikan mengalami cedera lutut serius. Los Blancos telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026. Tindakan ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan pihak El Real kepada Carvajal. Pihak El Real ingin menunjukkan dukungan dan kasih sayang mereka kepada Carvajal dengan kontrak baru ini dan tak lupa mendoakannya agar cepat pulih. Masih soal Real Madrid, dilansir dari Sport Bible, dengan cederanya Carvajal, pihak El Real akhirnya resmi memutuskan untuk melakukan transfer di bulan Januari, sesuatu yang jarang dilakukan selama 5 tahun terakhir. Menurut laporan, El Real telah memastikan agar merekrut 2 pemain di bulan Januari mendatang. 2 pemain tersebut adalah bek tengah dan bek kanan. Sekedar informasi, terakhir kali Los Blancos melakukan transfer di bulan Januari adalah tahun 2020, yakni ketika merekrut Reinier Jesus. Sementara itu, kabar lainnya datang dari fans Atletico Madrid yang diminta bubar oleh pihak La Liga. Dilansir dari Football Espana, La Liga telah mengambil sikap dengan mengajukan permintaan kepada Comisión contra la Violencia atau Departemen Anti Kekerasan Spanyol untuk membubarkan kelompok supporter Frente Atletico. La Liga telah menyerahkan berkas yang berisi bukti 142 insiden yang melibatkan kelompok kontroversial tersebut dari tahun 2015 hingga 2023. Termasuk contoh kekerasan dan rasisme. Beralih ke kabar mengejutkan dari Ligue 1, dilansir dari Sport Bible, PSG dilaporkan telah menjadikan Ederson Moraes prioritas utama perekrutan di musim panas mendatang. Pihak PSG mengaku tak puas meski mempunyai kiper seperti Donnarumma, Savonov, dan Arnaud Tenas. Kontrak Ederson di situ sendiri akan habis pada tahun 2006. Kemungkinan besar Ederson juga akan dilepas musim depan, karena sang pemain belum mau menandatangani kontrak baru dengan The Citizen. Sementara itu dari sepak bola Italia, tersiar kabar Paul Pogba yang sedang dalam pembicaraan dengan Juventus untuk segera melakukan kesepakatan pemutusan kontrak. Dilansir dari Daily Mail, Pogba diminta oleh Juventus untuk mencari klub lain ketika larangan hukuman doping Pogba dikurangi oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS menjadi hanya 18 bulan. Meski Pogba bisa kembali bermain di sepak bola kompetitif pada bulan Maret, namun pihak Juventus tidak lagi membutuhkannya. Pogba pun legowo dan berharap akan mencapai kesepakatan dengan Bianconeri soal pemutusan kontrak. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, PSSI dilaporkan telah menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Bahrain guna memastikan keamanan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan pasukan Merah Putih bakal mendapat pengamanan ekstra selama di Bahrain. Untuk diketahui saat ini, situasi di Timur Tengah sedang memanas setelah eskalasi konflik yang melibatkan Palestina, Israel, Lebanon, dan Iran. Jarak Bahrain yang cukup dekat dengan Iran membuat keamanan untuk timnas Indonesia harus diperketat. PRI Bahrain juga nantinya secara berkala akan terus melaporkan kondisi tim Merah Putih di sana. Sementara itu dari kabar lainnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa akan ada ribuan supporter timnas Indonesia yang hadir langsung ke Bahrain. Sumarji mengatakan bahwa PSSI sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Bahrain untuk meminta kuota tiket lebih banyak bagi supporter timnas Indonesia. PSSI meminta jatah tiket sebanyak 2.000 lembar, dan kuota itu pun dipenuhi oleh pihak Bahrain. Padahal sebelumnya timnas Indonesia hanya mendapatkan jatah kuota tiket sebanyak 1.200 lembar saja.
Lanjut ke kabar berikutnya, timnas Cina harus mengalami nasib malang karena tidak boleh charter pesawat jelang hadapi Australia dan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan Sohu.com, Cina tidak mendapatkan izin untuk mengcharter pesawat dari Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA karena desakan fans timnas Cina. Pasalnya selama ini timnas Cina telah dimanjakan dengan berbagai fasilitas seperti charteran pesawat maupun koki pribadi. Namun hasilnya masih saja minor. Sebagai gantinya, timnas Cina akan melakukan perjalanan ke Australia dan kembali lagi ke Cina dengan menumpang pesawat komersial yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai. Masih kabar soal timnas Cina, venue laga yang akan menghelat laga Cina versus Indonesia yakni Qingdao Youth Football Stadium terpantau kurang layak. Laporan kondisi terkini Stadion Qingdao tersebut didapat dari tim PSSI, yang dari jauh-jauh hari sudah diberangkatkan ke Qingdao. Beberapa fasilitas termasuk kualitas rumput stadion dikatakan kurang bagus. Mendengar laporan tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap pihak Cina segera memperbaiki hal tersebut sebelum laga digelar 15 Oktober nanti. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu baru-baru ini memuji peningkatan permainan timnas Indonesia. Moriyasu bahkan yakin jika performa timnas Garuda konsisten, mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diucapkan sendiri oleh Moriyasu di media Jepang Nikkei Asia. Moriyasu juga yakin timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan di babak ini. Manchester United baru saja mengumumkan penandatanganan wonderkid Chido Obi Martin yang sebelumnya membela Arsenal. Hal itu telah dikonfirmasi oleh sang pemain yang membagikan momen tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Dilansir Sky Sport, Chido merupakan produk akademi Arsenal, namun memutuskan untuk tidak melanjutkan kiprahnya di London. Chido sebelumnya pernah viral karena mencetak 10 gol dalam satu pertandingan di laga kelompok umur. Masih seputar Manchester United, bek andalan mereka yakni Lisandro Martinez baru saja menyiarkan kabar gembira. Dilansir Gol, Lisandro dan pasangannya Muri Lopez baru saja mengabarkan bahwa mereka akan mempunyai anak. Ini akan jadi kelahiran bayi pertama bagi pasangan bahagia ini. Lisandro dan Lopez membagikan dua foto di laman Instagram pribadi mereka. Satu menampilkan hasil USG sang bayi dan satu lagi dengan anjing mereka seakan bersiap menyambut anggota keluarga baru. Dalam laga melawan Fulham kemarin, ada sejumlah fans yang memberikan pesan khusus kepada pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Dilansir Daily Mail, para fans City membentangkan spanduk besar selama pertandingan untuk memberi pesan kepada Pep. Spanduk itu bertuliskan permintaan agar Pep Guardiola bisa bertahan di City lebih lama lagi. Itu merujuk pada kontrak sang pelatih yang kabarnya akan habis pada musim panas mendatang. Melihat antusiasme dari penonton, Pep kabarnya akan mengganti biaya spanduk tersebut. Masih dari sepak bola Inggris, baru-baru ini Eddie Nketiah membeberkan alasannya mengapa meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Crystal Palace. Dilansir 90 menit bermain jadi alasan utama mengapa dirinya meninggalkan Arsenal. Dirinya rela meninggalkan klub masa kecilnya demi mendapat kesempatan yang lebih baik di Palace. Ia lelah juga harus terpinggirkan lagi selama masih berseragam Arsenal musim ini. Dari Inggris, kita melancong ke Italia untuk membahas Juventus yang sedang mencari bek baru guna menggantikan Grayson Bremer yang cedera. Dilansir Football Italia, beberapa nama telah dikaitkan dengan Juventus. Selain Sergio Ramos yang berstatus bebas transfer, Juve juga kembali memantau bek Arsenal Jakub Kiwior. Daripada mendatangkan Ramos secara gratis, Thiago Motta lebih berminat mendatangkan Kiwior sekalian pada Januari nanti. Posisinya yang belum jelas di skuad Mikel Arteta dirasa jadi peluang Bianconeri untuk menggaetnya. Masih dari Juventus, salah satu gelandangnya yakni Arthur Melo kabarnya akan segera dijual dalam waktu dekat. Meski Arthur masuk dalam skuad Liga Champions Juventus, dirinya merasa sudah tidak ada masa depan baginya di tim tersebut. Dilansir Foot Italia, Arthur bisa pindah di bulan Januari nanti seiring adanya klub yang terus meningkatkan minatnya. Menurut laporan, Marseille jadi klub terdepan untuk mendapatkannya. Namun belum ada langkah konkret dari klub Ligue 1 tersebut. Mampir ke Amerika Serikat, klubnya Lionel Messi, Inter Miami diambang memecahkan rekor spektakuler di MLS.
Dilansir ESPN, Inter Miami hanya terpaut 1 kemenangan lagi untuk memecahkan rekor poin terbanyak yang diperoleh dalam satu musim reguler Major League Soccer. New England Revolution saat ini memegang rekor MLS dengan mengumpulkan 73 poin pada tahun 2021. Tapi bisa dipatahkan oleh Miami andai meraih 1 kemenangan lagi di pertandingan terakhir musim ini. Jika menang, maka Miami akan mencapai 74 poin dan menetapkan rekor baru. Bek timnas Indonesia Justin Hapner punya cerita menarik di klubnya Wolverhampton Wanderers. Rupanya, keputusan Justin untuk berganti warga negara menjadi Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia bikin rekan setimnya iri. Dilansir Detik, rekan-rekan satu timnya iri pada jumlah pengikut media sosial Justin Hapner yang meledak menjadi hampir 3 juta usai gabung timnas Indonesia. Ada banyak rekan setim saya di sini di Wolf bilang, bisa nggak sih saya pindah ke timnas ke Indonesia? Kata Hapner menirukan candaan temannya. Wawancara gelandang timnas Indonesia Tom Hai viral di media sosial setelah Almere City dikalahkan Willem II di Liga Belanda. Dalam sesi wawancara itu, Hai terlihat sangat lelah dan frustasi melihat performa timnya. Almere City terus terpuruk di Liga Belanda karena belum pernah menang dari 8 pertandingan Liga musim ini. Namun, ketika membahas timnas Indonesia, mood Tom Hai langsung berubah. Lansir CNN Indonesia, dirinya terlihat sumringah dan menganggap pergi bermain bersama timnas Indonesia adalah cara yang ampuh untuk mengistirahatkan pikirannya yang penat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji merespons soal Bahrain yang mengungkit kekalahan 10-0 timnas Indonesia tahun 2012 lalu. Dilansir Bola Sport, media sosial belakangan ini ramai setelah Bahrain mengungkit soal kekalahan timnas Indonesia. Menyikapi hal itu, Sumarji mengatakan bahwa tim nasional tidak ambil pusing. Menurutnya, era saat ini tentu berbeda dengan 12 tahun lalu. Dirinya justru menertawakan Bahrain yang meremehkan timnas Indonesia dengan modal sewa receh begitu.